Tetap semangat, jangan pernah berhenti berusaha dan berdoa. Insya Allah semua akan indah pada waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ibu Farah Channel, mau berbagi lagi kegiatan saya nih atau aktivitas di rumah. Ini diawali dengan seperti biasa, mau nyuci pakaian lagi. Dan seperti biasa sebelum lupa saya mau sapa-sapa dulu nih, apa kabar nih teman-teman semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Dan semoga harapan, keinginan, cita-cita, hajat baik teman-teman, semoga aja semuanya bisa segera terkabul ya. Amin amin ya robbal alamin. Dan terima kasih buat yang sudah mengklik video ini, buat yang baru bergabung atau yang baru menemukan channel sederhana saya ini. Tolong dibantu support ya supaya bisa berkembang dengan cara di subscribe, like, comment, and share di media sosial yang teman-teman punya. Dan jangan lupa untuk tombol notifikasi juga diaktifkan supaya teman-teman gak ketinggalan setiap saya upload video terbaru. Lanjut aja ke videonya. Ini seperti biasa ya, lagi masukkan sabun juga nih ke mesin cucinya. Dan kali ini teman-teman lagi pada ngapain nih aktivitasnya atau kegiatannya waktu nonton video saya ini? Apakah lagi rebahan, lagi sibuk beberes atau masih sibuk dengan urusan-urusan yang lain? Pokoknya apapun itu semoga aja berjalan lancar ya dan diberikan kemudahan. Nah ini saya lanjut ke dapur, saya biarin aja mesin cucinya muter sembari lagi nyuci tuh, lagi giling pakai. Nih saya mau nyuci piring dulu nih, mau beberes di tempat area dapur dulu. Cuciannya gak banyak sih teman-teman, gak banyak ya, tapi ada lah kan, selalu ada namanya cucian piring kotor itu selalu ada, menumpuk. Menumpuknya ya sekedar aja sih ya, kalau yang banyak sekali berarti saya nggak nyuci seharian ya kalau terlalu banyak. Tapi kalau sekedar 3-4 gitu ya tetap dicuci lah teman-teman. Pokoknya jalani aja dengan penuh keikhlasan ya, lakukan selagi kita masih hidup. Kalau udah innalillahi berarti udah enggak ya. Udah enggak bisa. Pokoknya tetap disyukuri aja apapun itu, apapun yang kita dapatkan hari ini, apapun yang kita peroleh itu selalu disyukuri ya teman-teman ya. Apapun baik itu kebahagiaan, kesedihan, ataukah cobaan yang lain ya tetap bersyukur aja. Semoga aja kita bisa melewatinya dengan lapang dada dan pastinya membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan pandai untuk bersyukur ya. Ini lanjut aja nih, saya mau nyuci piring. Dan ini kebetulan kenapa saya matiin untuk kerannya, karena memang lagi ngisi juga di mana ya, di kamar mandi, jadinya ya kayak gini. Biasanya saya nyalain juga ya teman-teman kayak gini ya, biarin gitu ngucur airnya ya. Jadi kemarin ada yang sempet yang komen nih, Bunda bilangnya kenapa airnya dibiarin ngalir Bu, kenapa nggak dimatiin dulu, kasihan airnya berceceran. Sebenarnya saya sudah cerita dari sebelum-belumnya, dari video-video atau vlog-vlog sebelumnya. Pokoknya saya sudah cerita masalah air ini. Kenapa kerannya saya biarin ngucur kayak gini untuk airnya? Karena memang untuk keran di rumah saya ini memang nggak otomatis. Jadi harus diletekin, dinyalain. Pokoknya tetap harus dinyalain, dihidupin, dinyalain kayak gitu terus ya. Kalau mau nggak bisa dimatiin ini ya, langsung kerannya di sini harus di stop kontaknya gitu kan, atau dicolokannya sana. Jadi ketimbang saya mau bolak-balik gitu kan, jadi saya biarin aja dia ngalir kayak gini. Jadi jangan pada salpok ya teman-teman ya, bukan bermaksud saya atau gimana. Tapi saya ngerasanya kadang tergantung situasi juga teman-teman. Kalau memang saya lagi pengennya cepet gitu kan, jadi saya sekalian aja kayak gini, airnya ngecur terus gitu. Kalau pengennya agak santai untuk nyuci piringnya, saya biarin dulu mati. Karena ini kebetulan saya lagi nyuci pakaian dan tadi ngisi air juga untuk cuci pakaiannya. Jadinya ini sekalian saya nyuci piring gitu, sekalian ngisi air di kamar mandi juga. Kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan pada salpok kenapa airnya ngalir-ngalir terus. Mohon dimaklumi ya. Dan alhamdulillah di tempat saya airnya banyak dan saya juga menggunakan sumur teman-teman. Saya nggak menggunakan PDAM. Jadi alhamdulillah setiap hari, setiap saat, dan alhamdulillah
selama ini nggak pernah kekeringan, yang selalu ada untuk airnya. Nah ini udah selesai ya untuk nyuci piringnya. Jadi saya ngelap-ngelap juga itu tadi semua udah saya ngisi air galon untuk proses masak memasak. Nanti biasa nyuci sayuran ya, buat yang nanya kenapa air galon itu di situ buat nyuci sayuran. Jadi saya ngisinya di situ ya di keran tadi. Gak lupa juga saya mau kasih makan nih ikan saya yang 1 ekor ini ya. Alhamdulillah tetap sehat ya ikan. Walaupun kamu sendiri, tapi kamu masih bersama aku di sini. Iya, kasihan ya, tapi dia memang suka sendiri ya, jomblo. Dilanjut aja nih saya keluar karena ini airnya udah maksudnya gilingan pertama sudah selesai, jadi airnya saya keluarin tapi saya tampung di ember. Saya nggak kasih keluar ngalir dan saya mau pakai airnya ini untuk nyiram-nyiram kayak gini teman-teman ya, ketimbang berdebu, debunya terlalu banyak nanti pas disapu karena hari ini nggak hujan jadi agak kelihatan kering ya untuk tanahnya. Jadi ya udah saya siram-siramin aja dulu. Nanti setelah selesai siram baru saya sapu gitu kan, memanfaatkan yang ada ketimbang saya keluarin untuk airnya terus ngalir gitu kan ke belakang terlalu gimana gitu ya, lebih baik disebar-sebar gini, disiram-siram, dimanfaatin buat nyiram-nyiram halaman biar gak berdebu. Ada nggak ini yang kayak saya ya, sambil mendayung 2-3 pulau terlampaui kayak gitu ya ceritanya teman-teman ya, sambil gimana nyuci pakaian ya sekalian aja airnya itu yang bekas cuci pakaiannya itu nyiram-nyiram ini ya halaman. Jadi jangan pada salpong kelihat ini ya pagar rumah saya. Masya Allah Bu Farah. Kok kayak gitu ya, kayak hutan belantara bilangnya ya mungkin ya teman-teman yang ngelihat. Ah nggak apa-apa lah teman-teman supaya adem ya, saya nggak terlalu gimana ya. Toh saya mau perbaiki juga saya nggak bisa, ya dia biarin aja kayak gitu. Nanti paling kalau saya ada waktu saya pangkas-pangkasin juga untuk pohonnya itu supaya nggak terlalu tinggi juga. Dan itu untuk pohonnya itu kan bisa digunain lagi ya kalau udah terlalu panjang. Jadi jangan pada salpok ya teman-teman ya. Kenapa juga ini sampahnya banyak ya, lihat sendiri dong teman-teman. Lihat, perhatikan pohonnya aja banyak ya di sekeliling rumah saya. Jadinya otomatis sampah dedaunan itu paling banyak di rumah ya, untuk maksudnya untuk sampah plastik atau sampah kertas apa itu paling di tempat sampah gitu ya langsung. Tapi kalau untuk sampah dedaunan kan saya nggak mungkin ya, nggak mungkin langsung ke tempat sampah kalau nggak disapu. Jadi memang mau gimana, kadang walaupun nggak dari sini ya daun-daun yang ini yang jatuh, tapi kan diterbangin sama angin juga. Jadi ya sudah, tetap semangat aja untuk beberesnya, untuk berkegiatan. Semoga selalu diberikan kesehatan. Itu paling penting ya teman-teman, namanya kesehatan. Jadi tetap jaga kondisi kesehatan teman-teman ya. Karena kalau udah namanya sakit, apapun itu terasa nggak ada yang enak. Jadi ini juga masih giringan kedua untuk mesin cucinya. Saya lanjut aja nyapu halaman gitu kan teman-teman. Memang saya selalu kayak gitu supaya gimana, supaya kelar nanti semuanya kelar. Saya nggak nunggu selesai dulu nyuci pakaiannya baru saya nyapu, enggak, tapi sembari nyuci pakaian atau sembari ngeringin nanti pakaiannya di mesin cuci ya saya sekalian aja. Misalnya nyapu halaman, nyuci piring atau beberes tempat tidur, nyapu di ruang, pokoknya selalu ya dimanfaatin supaya kayak gitu ya, supaya bisa kelar ya, karena kalau nggak kayak gitu bakal keteteran beneran ya teman-teman, bakal keteteran pekerjaan itu pasti ya, pasti bakal banyak banget. Dan saya kalau udah namanya ngerjain sesuatu itu kalau belum sampai kelar itu rasanya gimana ya, ada yang kurang ya. Namanya beres-beres kalau belum kelar semua rasanya ada yang kurang, rasanya nanggung gitu di kepala itu masih kecatat ini belum selesai. Nah gitu kan bikin puyeng ya teman-teman. Pokoknya lakukan dengan senang hati. Karena kalau bukan kita yang ngelakuin, siapa lagi kecuali teman-teman mungkin mau bayar orang gitu untuk beberes, untuk rapi-rapi, untuk bersih-bersih atau bantuin di rumah ya nggak apa-apa juga teman-teman, mulai leyeh kek mau ngapain kayak itu kan terserah teman-teman ya. Tapi kalau memang nggak ada yang bantuin ya udah kerjain aja sendiri. Makanya itu kan selalu berolahraga supaya sehat. Mungkin itu juga penyebabnya teman-teman ya, saya nggak bisa terlalu gemuk tapi nggak bisa kurus juga, masya Allah.
Mungkin rahasianya karena berkegiatan setiap harinya ya, beres-beres ya, ke sana kemari, cabut cabut rumput lah, pangkas-pangkas tanaman lah. Ada aja ya namanya pekerjaan, nggak pernah namanya selesai. Nah, ini kan udah selesai tadi untuk nyapunya, saya skip aja. Pokoknya nggak mau kelihatan sampai fullnya karena terlalu panjang juga untuk durasinya. Jadi saya skip ini, lanjut aja. Saya mau ngeringin untuk pakaian yang sudah digiling ya teman-teman. Jadi seperti itu prosesnya kalau sama saya ya teman-teman. Siapa tuh ada yang mau ngikutin ya. Memang kalau namanya IRT itu harus gesit ya teman-teman ya. Kalau nggak gesit, aduh, nggak ada yang bakal kelar lah semua ya. Pasti banyak yang terbengkalai pekerjaan. Jadi kalau kali ini di dubbing saya juga itu banyak suara-suara masuk ya, dia maklumi ya teman-teman, karena saya juga nggak bisa cegah untuk suara-suara yang masuk ke dalam video ini. Mungkin suara-suara eh, jangkrik lah misalnya ya, atau mungkin ada suara-suara cicak. Mau gimana masa saya mau suruh cicaknya diem? Tokeknya diem kan nggak mungkin lah ya. Emangnya saya bisa bahasa binatang apa? Tuh ya akhirnya itu udah selesai aja untuk ngeringin. Lanjut aja keluar nih saya mau berjemur. Tadi untuk pakai hangernya atau makein hanger ke pakaiannya itu nggak kelihatan. Langsung saya skip aja ya teman-teman. Untuk durasi supaya nggak terlalu panjang. Nah ini ya berjemur-jemur di halaman rumah. Alhamdulillah cuacanya panas, cetar membahana. Jadi untuk pakaiannya alhamdulillah kering semuanya. Nah itulah sumur saya ya, sumur jadul. Sempat pengen pakai sumur bor waktu itu, tapi mikir lagi ya kalau pakai sumur bor nanti seandainya mati ya listrik misalnya ya, mati lampu, terus gimana? Gimana caranya ngambil air gitu kan? Jadi ya udah kan kalau pakai sumur gitu biasa bisa ditimba, tapi saya nggak bisa nimba teman-teman. Aduh tangan saya sakit, saya nggak ngerti ya pokoknya sampai merah-merah kalau sampai nimba-nimba gitu ya. Jadi saya nggak pernah nimba air. Alhamdulillah juga lampunya jarang mati ya untuk listriknya. Ya sudah kali ini berbaginya sampai di sini aja. Ambil sisi positifnya, buang yang buruknya dan terima kasih yang sudah hadir, yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.